Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tedi Anwar dari Divisi Project. Pada minggu ke-6 kali ini saya akan membahas suatu materi dengan tema drainase atau saluran drainase. Langsung saja ke penjelasan. Drainase atau pengatusan, nama lain dari drainase, merupakan suatu pembuangan massa air secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Nah, pembuangan ini juga dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Nah, jadi secara singkatnya drainase adalah suatu konstruksi di mana dengan tujuan utamanya itu untuk mengalirkan, menguras, membuang, serta mengalihkan air. Kemudian saluran drainase seringkali dirujuk sebagai drainase saja. Nah, karena secara teknis hampir semua drainase terkait dengan pembuatan saluran. Nah, saluran drainase biasanya berupa parit, sementara untuk bawah tanah disebut gorong-gorong di bawah tanah. Nah, berikut contoh perbedaan antara gorong-gorong serta parit. Biasanya untuk parit itu salurannya terbuka, sedangkan gorong-gorong merupakan drainase dengan saluran tertutup. Nah, dalam lingkup rekayasa sipil, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan ataupun lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan kepentingannya. Nah, sedangkan menurut dalam tata ruang, drainase berperan penting untuk mengatur pasokan air demi pencegahan banjir. Drainase juga bagian dari usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Nah, jadi fungsi drainase tersendiri, fungsi utamanya itu untuk mengontrol aliran air supaya tidak terjadi adanya genangan maupun tidak terjadi adanya suatu hambatan dalam proses distribusinya kebutuhan air pada suatu daerah. Nah, kita lanjut ke dalam jenis drainase. Jenis drainase terbagi menjadi dua. Yang pertama drainase alamiah. Drainase alamiah adalah drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan batu ataupun beton di sampingnya seperti gorong-gorong. Nah, saluran ini juga terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. Jadi drainase alamiah ini bisa dibilang proses terbentuknya sama seperti sungai, hanya saja dimensinya yang lebih kecil. Kemudian untuk selanjutnya itu ada drainase buatan. Nah, untuk drainase buatan, drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan, pasangan batu, ataupun beton, gorong-gorong, serta pipa untuk menunjang kelancarannya aliran air. Nah, kita masuk ke dalam sumber air drainase. Nah, sumber air drainase dibagi menjadi 7. Yang pertama dari air rumah tangga, kemudian dari perdagangan, selanjutnya dari air limbah industri, selanjutnya dari pendidikan, itu baik dari sekolah ataupun kantor-kantor, kemudian dari kesehatan, baik itu pabrik maupun rumah sakit, kemudian dari tempat peribadahan, dan serta sarana rekreasi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi drainase. Nah, fungsi drainase terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, untuk mengeringkan genangan. Yang kedua, untuk mengalirkan air permukaan ke badan air penerima atau biasa disebut dengan sungai. Kemudian untuk mengendalikan kelebihan air permukaan. Ini untuk mengurangi kelebihan air permukaan ketika terjadi hujan biasanya. Kemudian untuk meresapkan air permukaan serta untuk melindungi sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya ada manfaat drainase. Nah, untuk manfaatnya yang pertama untuk meningkatkannya keamanan, keasrian, serta kesehatan masyarakat di daerah pemukiman dan daerah perkotaan pada umumnya. Jadi semakin bagus jaringan drainase, maka kenyamanan serta kesehatan masyarakat sekitar pun akan terjaga. Selanjutnya itu untuk mengurangi kelebihan air, sehingga suatu kawasan dapat difungsikan secara optimal dan normal sebagai mestinya. Hal ini dikarenakan sistem drainase dapat mengurangi debit air di suatu kawasan dengan dibuang ke tempat lain yang lebih rendah dan tidak mengganggu. Kemudian selanjutnya itu untuk kualitas hidup penduduk di wilayah bersangkutan menjadi lebih baik dan meningkatkan ketentraman seluruh masyarakat karena tidak adanya genangan air, banjir, dan pembuangan limbah yang tidak teratur. Nah, apabila jaringan drainasenya tidak berjalan dengan baik, tentu bakal menimbulkan keresahan pada masyarakat seperti adanya
penyakit-penyakit yang menular akibat adanya genangan air, terus banjir yang dapat merugikan material, terus kemudian adanya bau-bau lingkungan sekitar yang kurang sehat karena adanya pembuangan limbah yang tersumbat karena jaringan drainasenya tidak optimal. Selanjutnya yaitu manfaatnya meminimalisir kerusakan jalan dan bangunan yang ada di perkotaan. Nah, hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya air yang genang karena jaringan drainase tidak optimal, otomatis itu dapat menggerus badan jalan sehingga jalan pun mudah rusak serta bangunan-bangunan di sekitarnya pun bisa menjadi rusak karena tergerus oleh air tersebut. Selanjutnya yaitu dengan memakai sistem drainase tertentu, drainase juga dapat mencegah pencemaran air tanah oleh buangan limbah cair. Nah, ini untuk meminimalisir apabila adanya lokasi dari suatu pabrik cairan kimia ini pasti akan membuang limbah cair. Dengan adanya drainase-drainase tertentu, tentu ini dapat memisahkan antara drainase yang berbahaya serta drainase yang airnya tidak berbahaya. Nah, ini berikut contoh saluran drainase yang rusak sehingga menggerus bagian badan jalan. Terdapat banyak sampah. Nah, kemudian ini kondisi drainase saat terjadi hujan. Itu bisa dilihat banyak sampah di sekitar jalan, artinya masyarakat pun tidak merawat dengan baik. Nah, ini permasalahan yang terjadinya yang pertama meluapnya air, kemudian yang terkikisnya bahu jalan, dan ini yang menjadi penyebabnya itu akan menjadi sumber penyakit yang menular. Bisa dilihat sebetulnya jaringan drainase ini hanya mempunyai selebar 40 cm, kisaran 40 cm, namun karena tersumbat banyak sampah, ya, air pun mengalir ke bahu jalan sehingga jalan pun terkikis menjadi rusak dan sampah yang di pinggir jalan pun jadinya berserakan. Hal ini justru sangat mengganggu lingkungan sekitar dan dapat menimbulkan penyakit. Nah, penyebab permasalahan yang pertama, dimensi penampang yang tidak memadai. Jadi debit air yang melalui drainase itu tidak sesuai dengan penampang drainase yang tersedia. Hal ini perlu direncanakan ulang supaya dimensi penampang pun bisa dapat menampung apabila luapan air itu terjadi sangat besar. Kemudian ada kerusakan. Nah, ini kerusakan pada samping drainase, senderan drainase. Hal ini justru dapat membelokkan aliran air menjadi ke bahu jalan. Kemudian adanya sampah. Nah, ini yang membuat drainase menjadi cepat rusak karena tersumbat sehingga air pun menghancurkan saluran drainasenya. Nah, solusinya yang pertama pembersihan lingkungan sekitar terlebih dahulu, kemudian memperbaiki saluran drainase yang rusak dengan perencanaan ulang dengan mempertimbangkan debit air serta dimensi penampang yang akan digunakan. Kemudian adanya pengontrolan rutin. Pengontrolan rutin biasanya adanya pembersihan beberapa kali dalam seminggu ini untuk menjaga kelancaran saluran drainase tersebut. Kemudian tidak lagi membuang sampah ke saluran drainase dan pelebaran dimensi drainase. Terima kasih, mungkin sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.